wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan konsep pendidikan. Perkenalkan, nama saya Wiyanda Yefrita Astani dengan nomor NPM 2022 14500 355. Nama saya Rizka Novianti dengan NPM 2022 14500 380. Nama saya Nana Natasha dengan NPM 2022 14500 391. Pengertian pendidikan. Secara etimologi, istilah pedagogi diambil dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari kata pais, artinya anak, agogos, artinya membimbing atau penuntun anak. Pedagogi adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam perkembangan dunia barat, pendidikan dibagi menjadi beberapa konsep, di antaranya. Yang pertama, pedagogi. Pedagogi mengarahkan pendidikan agar anak dapat menjadi dewasa, namun jika hasilnya tidak mencerminkan perilaku kedewasaan. Yang kedua, andragogi. Andragogi yang berarti manusia dewasa secara fisik, tetapi pribadinya belum matang, sehingga butuh upaya pendidikan untuk orang dewasa. Yang ketiga, education. Education dapat diartikan sebagai transfer pengetahuan dan pembentukan sikap ilmiah. Pengertian pendidikan adalah satu sistem pengubahan sikap serta perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha pengajaran serta kursus. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengadilan diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di masa lalu pada taman siswanya Ki Hajar Dewantara mengembangkan suatu cara pendidikannya yang tersebut di dalam among dan bersemboyan tuturi handayani, mengikuti sambil mempengaruhi. Arti tuturi ialah mengikuti. Namun makna lebih dalamnya yaitu mengikuti perkembangan anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa. Pengertian pendidikan menurut John Dewey memaparkan sebuah konsep, yaitu bahwa konsep dari pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan adalah pertumbuhan, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi usia. Pengertian pendidikan menurut Lagerfeld mempunyai pendapat bahwa pendidikan adalah usaha mempengaruhi, melindungi, serta memberikan bantuan yang tertuju pada kedewasaan anak didiknya, atau dengan kata lain membantu anak didik agar mampu dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengertian pendidikan menurut Ahmadi dan Uhbifati, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus-menerus. Selanjutnya, pendidikan berasal dari kata didik. Mendidik merupakan memelihara dan membentuk latihan. Pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dalam membentuk identitas serta pengetahuan peserta didik. Pendidikan merupakan jalur utama dalam pembentukan masyarakat yang berkualitas dan berintegrasi tinggi. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Wiyanda. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama ada pendidik. Seorang pendidik adalah semua orang yang bertanggung jawab dalam membantu mengembangkan proses pertumbuhan anak dalam menuju proses kedewasaan. Maka, yang dapat dikatakan sebagai seorang pendidik dapat melekat pada orang tua, guru, dosen, tutor, pelatih, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Kemudian ada 4 kompetensi seorang pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi 1. Pemahaman wawasan guru akan landasan pendidikan. 2. Guru dapat memahami potensi dan keberagaman peserta didik. Kemudian ada kompetensi kepribadian,
yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan pendidik dapat membimbing peserta didik dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan seorang guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar. Unsur-unsur pendidikan yang berikutnya ialah peserta didik, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik atau sebagai subjek pembelajaran yang merupakan individu aktif dengan berbagai karakteristiknya, sehingga dalam proses pembelajaran terjadi interaksi timbal balik baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa, sehingga perkembangan kognitif peserta didik dapat bertambah setelah mereka melakukan proses. Unsur-unsur pendidikan yang ketiga adalah interaksi edukatif. Interaksi edukatif atau peserta didik dengan pendidik ialah interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang merupakan unsur sentral dalam proses pembelajaran. Keberhasilan interaksi yang baik dalam proses pembelajaran akan menentukan keberhasilan peserta didik dalam menguasai apa yang diberikan dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur pendidikan yang terakhir, yang keempat, ialah materi pendidikan. Materi pendidikan itu sendiri merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Materi pembelajaran tersebut telah ditetapkan dalam kurikulum yang disusun bersama oleh pengambil kebijakan atau satuan pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum nasional dan kearifan lokal. Kemudian ada lingkungan pendidikan. Di sini lingkungan pendidikan dapat berupa benda-benda, orang-orang, keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar peserta didik yang bisa memberikan pengaruh kepada perkembangannya. Lingkungan pendidikan itu tersendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama sebelum manusia atau siswa mengenal lembaga pendidikan lain. Dalam kajian antropologis disebutkan bahwa manusia mengenal pendidikan sejak baru lahir. Kemudian yang kedua ada lingkungan sekolah, yaitu lingkungan dalam proses pendidikan secara formal yang dilakukan melalui sistem persekolahan. Proses pendidikan secara formal ini bersifat terbuka sehingga dapat diketahui dan terlihat oleh siapapun. Yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini ialah sekumpulan manusia yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia yang mempunyai prasarana melalui warga-warganya dan dapat saling berinteraksi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Caca. Terima kasih. Asas-asas pendidikan, suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpukan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Konsep Tutwuri Handayani tidak lepas dari ing rasa sung tulada, ing madya mangun karsa, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat merupakan sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Prinsip utama dari pendidikan sepanjang hayat ini adalah setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru.
Yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Aliran pendidikan. Aliran pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme atau sering disebut dengan aliran environmentalisme merupakan aliran yang mementingkan stimulus eksternal dalam perkembangan manusia, menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan. Yang kedua ada aliran nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan pembawaan dan potensi yang ada pada dirinya masing-masing, sehingga peranan pendidikan dan lingkungan tidak mempengaruhi perkembangan anak. Yang keempat ada aliran naturalisme, berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun dengan pembawaan buruk. Yang keempat ada aliran konvergensi, sejak lahir anak telah membawa pembawaan baik dan buruk, namun dalam perkembangan ditentukan bersama baik oleh pembawaan maupun lingkungan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan